Bagi sebagian besar orang di luar Jepang, kata ini mungkin tidak berarti apa-apa. Namun, bagi masyarakat Jepang, Akiya adalah salah satu fenomena paling mengkhawatirkan yang sedang terjadi di negara tersebut. Fenomena yang perlahan mengubah wajah desa, kota kecil, hingga perkampungan tradisional menjadi wilayah sunyi yang ditinggalkan. Akiya memiliki arti sederhana, yaitu rumah kosong. Tetapi makna di baliknya jauh lebih kompleks daripada sekedar bangunan tak berpenghuni. Data terbaru menunjukkan bahwa Jepang kini memiliki lebih dari 9 juta rumah kosong. Jumlah itu setara dengan 14% dari seluruh rumah di negara tersebut. Angka yang begitu besar hingga sulit dibayangkan. Bahkan, jumlah rumah kosong ini lebih banyak daripada penduduk seluruh kota New York. Jika setiap rumah diisi oleh 3 orang, maka rumah-rumah itu mampu menampung seluruh rakyat Australia. Namun, angka besar ini hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih mendalam. Jika kita menelusuri perdesaan Jepang, terutama wilayah pegunungan atau pulau kecil yang terpencil, kita akan menemukan pemandangan yang sangat berulang kali. Rumah-rumah kayu tradisional dengan atap genteng bergaya Jepang, jendela yang dulu dipenuhi cahaya kini buram oleh debu. Terus dipenuhi daun kering dan halaman yang dulu bersih kini ditumbuhi rerumputan liar. Di beberapa rumah, bagian atap telah runtuh, dindingnya ditumbuhi lumut, pintunya terlepas dari engsel, dan pohon besar tumbang menindih sisi bangunan. Rumah-rumah itu berdiri seperti sisa-sisa kejayaan masa lalu, diam, menua, dan menunggu akhir yang tak jelas. Untuk memahami bagaimana Jepang bisa sampai pada situasi ini, kita harus kembali melihat perjalanan sejarahnya. Sejak tahun 1960-an hingga 1980-an, Jepang mengalami industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Kesempatan kerja berlimpah di kota-kota besar seperti Tokyo, Yokohama, Osaka, dan Nagoya. Generasi muda pun berbondong-bondong meninggalkan desa untuk mencari kehidupan modern. Urbanisasi besar-besaran ini menciptakan ketidakseimbangan yang dampaknya baru terasa sekarang. Desa kekurangan anak muda, populasi menua, kelahiran menurun, dan rumah-rumah warisan terbengkalai. Contoh paling ekstrim dapat dilihat di desa terpencil seperti Nanmoku, di mana 67% penduduk berusia di atas 65 tahun. Dalam beberapa dekade terakhir, hampir tidak ada bayi yang lahir di sana. Generasi mudanya telah pergi, dan rumah-rumah tua mereka ditinggalkan tanpa penerus. Pada tahun 2008, populasi Jepang mencapai puncaknya, 128 juta jiwa, namun sejak itu populasinya terus menyusut. Kini sejumlah penduduk hanya sekitar 122 juta jiwa, dan angka itu masih terus turun setiap tahun. Tahun 2022 mencatat sejarah kelam. Jumlah kelahiran terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 1899. Jepang kehilangan lebih dari 800.000 penduduk dalam 1 tahun. Penurunan terbesar yang pernah tercatat untuk pertama kalinya. Seluruh 47 prefektur Jepang melaporkan penurunan populasi tanpa pengecualian. Jepang kini menjadi negara dengan populasi tertua di dunia. 1 dari 10 orang berusia di atas 80 tahun. Dengan sedikitnya bayi yang lahir di sana, minimnya emigrasi, kekosongan generasi muda menyebabkan banyak rumah tidak memiliki pewaris yang ingin tinggal. Masalah lain muncul dari budaya pembangunan Jepang. Meskipun populasi menurun, pembangunan rumah baru tetap berlangsung cepat demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Hingga tahun 2018, Jepang memiliki 16% lebih banyak rumah daripada jumlah keluarga yang bisa menempatinya. Selain itu, banyak orang Jepang lebih menyukai rumah baru daripada rumah bekas. Pasar rumah bekas hanya sekitar 15% dari total transaksi. Akibatnya, rumah lama sulit dijual, ahli waris tidak mau membawa pulang rumah tua, renovasi terlalu mahal, rumah-rumah itu dibiarkan kosong hingga rusak.
Kondisi ini terus memperparah fenomena Akiya. Puluhan tahun lalu, tradisi Jepang menempatkan anak laki-laki sulung sebagai penerus rumah keluarga. Ia tinggal bersama orang tua hingga mereka meninggal dan meneruskan rumah tersebut kepada generasi berikutnya. Namun, dalam masyarakat modern, tradisi itu runtuh. Generasi muda Jepang ingin bekerja di kota, mengejar karir, kenyamanan, serta gaya hidup modern. Desa dianggap tidak menawarkan masa depan yang menarik. Sekolah tutup, toko tutup, transportasi terbatas, lapangan kerja berkurang. Rumah keluarga akhirnya menjadi beban yang tidak ingin mereka tanggung. Meski diwariskan, rumah itu tetap kosong. Rumah yang kosong tidak hanya kehilangan penghuninya, tetapi perlahan kehilangan nilainya. Sebuah rumah kayu tradisional yang tidak dihuni selama 10 atau 15 tahun biasanya akan mengalami kerusakan struktural. Di banyak tempat, membongkar rumah itu lebih murah daripada merenovasinya. Tetapi pembongkaran juga butuh biaya besar, mulai dari jutaan hingga puluhan juta yen. Banyak pemerintah daerah akhirnya mengambil tindakan dan merobohkan rumah-rumah yang dianggap berbahaya. Namun, tidak semuanya bisa dilakukan karena masalah status kepemilikan yang rumit. Beberapa rumah bahkan memiliki lebih dari 10 ahli waris yang tinggal di kota dan tidak pernah lagi untuk pulang. Dalam usaha mengendalikan masalah ini, pemerintah Jepang meluncurkan inisiatif bernama Akiya Bank. Ini bukan bank uang, melainkan bank daftar rumah kosong. Website lokal menampilkan rumah-rumah yang tersedia lengkap dengan foto, lokasi, serta harga yang sering kali sangat murah. Beberapa rumah dijual dengan harga simbolis 1 yen, bahkan 0 yen alias gratis. Tentu, rumah gratis datang bersama syarat. Pembeli harus merenovasi, tinggal, atau menghidupkan kembali daerah tersebut. Bagi pemerintah daerah, lebih baik rumah itu ditempati daripada menjadi beban. Jika tren ini tidak berubah, para analis memprediksi jumlah rumah kosong bisa mencapai 23 juta unit pada tahun 2038. Itu berarti hampir 1 dari 3 rumah di Jepang tidak akan berpenghuni. Fenomena Akiya bukan sekedar masalah rumah kosong. Ini adalah simbol dari perubahan besar. Penuaan masyarakat, menurunnya kelahiran, urbanisasi berlebih, berkurangnya kehidupan di desa, dan transformasi budaya selama beberapa dekade. Di balik setiap rumah kosong, ada kisah keluarga yang hilang, desa yang perlahan menghilang, serta masa lalu yang makin jauh ditinggalkan.